Saya Miftah dari Bisa AI. Jadi untuk sharing terkait penggunaan Jira ini software dari penyedia Atlassian. Sini Atlassian Software Development and Collaboration Tools. Kita pencet. Kemudian di sini teman-teman bisa baca untuk apa sih Jira ini. Jadi Jira ini sangat bermanfaat untuk manajemen tim. Bagaimana kita mengelola suatu kerjaan kita on track, jadi tepat waktu dan tidak terlambat gitu. Gimana sih menyusun dari kerjaan isu itu. Nanti saya bakal jelaskan sekarang. Nah, jadi ini kita mulai dari pengenalan dulu. Pertama, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Nanti di sini ada tulisan bikin create akun baru. Lalu teman-teman nanti bakal diarahkan untuk membuat akun dengan belakangnya Atlassian.net. Ini free ya, jadi tidak berbayar, bisa digunakan hingga kapasitasnya penyimpanannya 2 GB. Nah, selanjutnya setelah masuk nanti konfirmasinya itu lewat email. Lewat email lanjut. Jadi nanti ini adalah halaman dari pemilik boardnya. Nah, saya coba membuat satu isu. Pertama, nanti kita bisa, ini nanti ada pilihan. Kita scroll Kanban. Satu lagi yang digunakan saya ini apa ya? Saya lupa. Nah, jadi ada satu lagi, ada 3. Yang biasa saya gunakan yang Kanban ataupun juga bisa. Nah, di sini ini ada nama board kita. Saya coba bikin board baru ya. Oke, saya coba. Saya kasih nama sampel sereh. Ini project ini. Oke. Board. Nanti ini sudah bertambah ya. Jadi ini cara untuk membuat boardnya. Selanjutnya kita coba menuliskan isu yang bisa kita tulis untuk tim kita. Caranya jadi saya pakai ini akun ada 2 ya. Ini yang milik boardnya, terus ini yang tim saya. Jadi saya umpamakan saya timnya gitu. Nah, saya coba bikin isu dulu dari sini ya. Nah, ini backlog ini digunakan untuk membuat isu. Isu apa aja yang ingin kita arahkan ke tim kita. Sini teman-teman bisa men-create isu. Nah, isunya terkait apa nih? Saya udah membuat 2 isu. Pertama, mencari bahan baku sereh, dan kedua, penyimpanan bahan baku sereh. Lalu saya coba bikin untuk distribusi bahan baku sereh. Nah, dari sini kita bisa melihat banyak keterangan terkait isu ini. Pertama, ini ada form apakah sudah dikerjakan, in progress ataupun selesai gitu. Kemudian bisa view workflow juga. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti karena saya baru meng-add-nya satu tim saja, workflow-nya masih sederhana. Nanti bakal kalau kita timnya lebih dari 1 sampai 10 lebih, ini bakal penuh di sini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pekerjaan mana saja yang sudah on target ataupun yang masih dalam proses seperti itu ya. Nah, lanjut.
Ini kita bisa kasih deskripsi nih. Ini seperti contoh mencari bahan baku. Kita bisa kasih deskripsi berupa arahan mencari daun kering warna hijau cerah. Ini saya contohkan isu yang saya follow di daerah Bandung Barat. Nah, jadi deskripsi ini tidak terbatas, bisa beberapa kalimat. Juga di sini bisa kita berikan warna tulisan ini. Misalkan ini prioritas kita kasih warna merah. Gitu. Kemudian ini list dan ini kita bisa lihat membold, kemudian kita bisa kayak di Word aja ini, jadi kita bisa subscribe kata juga superscript kata gitu. Saya kenapa nih? Bentar ya, masih terhubung nggak? Oke, masih ya. Oke, ya sip. Ya, saya coba lanjutkan. Bentar ya. Nah, jadi ini saya meminta untuk ke Miftah terkait mencari bahan baku sereh ini. Yang membuatnya siapa? Saya juga. Ini contoh aja jadi. Jadi nanti di sini teman-teman bisa mengelola tim. Oh, saya mau meminta bantuan nih tim A untuk mencari daun kering gitu contohnya. Pertama. Kemudian kita bisa memberikan prioritasnya banget nggak sih, tingginya gitu. Nah, kalau prioritasnya tinggi, kita bisa kasih label di sini. Gimana? Oke, ini kita bisa menandai bahwa ini prioritas. Jadi saya bold isu ini harus dikerjakan segera. Oke, di sini kita bisa memindahkan buat clone. Oke, coba clone. Nah, jaringannya sedikit kurang stabil, jadi mohon menunggu ya. Nah, ini saya tadi menduplikat tulisan clone, kemudian kita balik lagi tadi. Ini kita bisa mengekspor si isu ini ke dalam Word. Kita coba ya. Juga kita bisa print langsung. Oke, ini hasilnya. Jadi ini tuh sangat bermanfaat karena sudah tersusun rapi gitu. Apa aja yang kita berikan isu ke tim kita. Oke, kita lihat di Word-nya tampilannya seperti apa ya. Oh, seperti ini nih. Nah, jadi karena saya belum lengkap ini memberikannya, jadi sini kita bisa mengetahui bahwa di sini tuh ada statusnya gimana, kemudian project apa, produk sereh contohnya, dan komponennya nanti bisa diisi ini sampai ke estimate waktu pun kita bisa mengisi nih. Misalkan kita ke tim A, kamu tim A harus mengerjakan sampai tanggal 20 Oktober ini. Nah, nanti di sini ada report hasilnya, ini bisa kita download dan buka di Word gitu ya. Oke, selanjutnya ini bisa export to XML. Lalu kita lihat ini apa ya? Show me the highlight. Oh, jadi nah, oke. Jadi ini melihat nih ini itu untuk show me the highlights. Kemudian configure buat apa ya? Coba lihat. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa melihat summary-nya gimana nih dari atau isu yang kita berikan di configure tadi.
Nah, lanjut, kita balik lagi, coba log work, coba. Nah, ini time-nya kita bisa berikan spend. Oke, di sini kita bisa memulainya dari jam berapa, kemudian deskripsinya apa, nanti bakal masuk ke sini. Jadi keterangannya bakal banyak gitu. Ini untuk menu di sini. Lanjut, kita bisa men-share isu ini. Sebentar, kita bisa men-share isu ini ke kita. Saya baru satu nih, saya sendiri. Nah, jadi saya mau coba untuk share. Oke, isu saya ya. Buka coba. Nah, hasilnya kayak gini. Nanti muncul di file timnya tampilannya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini saya baru baru membuat dua. Yang ketiga tadi belum saya share. Nah, selanjutnya ini kita lihat. Oh, tugas saya ini untuk mencari bahan baku serai. Skripsi ini mencari daun. Oh, jadi saya harus mengerjakan hal ini. Kemudian jika kurang mengerti, si tim ini bisa memberikan komen bahwa ini ada kendala saat mencari bahan baku ini. Kemudian setelah selesai, kita bisa done, selesai. Dan kita bisa membaca, oh ini prioritasnya medium nih. Prioritas medium di mana? Oh masih ada high. Nah ini, pencet bentar ya. Oh, udah selesai. Oke. Nah ini jadi ketika kita sudah mengerjakan isu, ini otomatis bakal sore itu ini isu ini udah selesai. Nanti kita bisa baca di sini di yang board pemiliknya bahwa isu ini udah selesai. Jadi tim A ini sudah berhasil mengerjakan hal tersebut. Gitu. Kemudian saya coba lanjutkan. Sebentar. Nah, penggunaan Jira ini seberapa efektifkah digunakan bagi startup atau perusahaan yang baru didirikan, Mas? Itu seberapa efektif sih penggunaan Jira? Oh iya, baik, terima kasih Mas Moderator. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, Jira ini sangat efektif untuk startup ataupun yang sedang membangun startup. Setelah saya coba beberapa software, misalkan saya mencoba Miro, itu pun bisa kita pakai untuk report progres pekerjaan kita. Dan setelah saya coba pakai Jira ini, ternyata sangat efektif untuk melihat kedalaman gimana sih tim kita ini, apakah on track sesuai yang kita arahin. Kemudian kita bisa melihat kapan sih dia mengerjakan tugas kita itu. Jadi lebih detail menurut pandangan saya kayak gitu. Nah ini menyambung ke pertanyaan dari forum. Oke, untuk mengontrol pekerjaan anak bimbing, tapi anak antara bimbing nggak saling baca progres pekerjaan. Nah, jadi di sini bisa untuk membagi pekerjaan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Misalkan orang A, ini tugasnya apa nih? Misalkan tugasnya ini mencari minyak sereh. Oke, si A ini dia tidak bisa orang B ini dia tidak bisa melihat tugas A karena tidak berada dalam satu board kayak gitu. Ini nanti Bapak dan Ibu serta teman-teman yang penjelasan saya di awal tadi yang membuat board itu lebih baik dipisahkan. Jadi ini peruntukannya untuk
tim mana nih, A, B, C, atau D, kayak gitu. Jadi tim yang lain tidak bisa untuk melihat pekerjaan tim sebelahnya, kayak gitu. Jadi simpulannya gini, simpulannya itu ketika tim lain ingin melihat pekerjaan tim A, misalkan tim B ingin melihat pekerjaan tim A, dia harus di-invite dulu oleh pemilik boardnya agar bisa melihat tugas tersebut. Nah, jadi ini menjaga kerahasiaan untuk data gitu. Sebelumnya saya pernah pakai Trello untuk manajemen tim. Dan kalau tadi dilihat, kayaknya Trello sama di Jira itu tidak jauh berbeda, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Menurut Kang Miftah nih, lebih baik penggunaan yang mana? Jira dan Trello nih, Kang. Oh iya, Trello saya pernah pakai juga. Jadi keduanya ini sama-sama tujuannya adalah untuk mereport progres pekerjaan kita ke manajer kita, ataupun bisa untuk bimbingan kita kepada dosen yang bersangkutan. Nah, jadi keduanya ini bisa digunakan Trello dan Atlassian. Namun namun memang benar tidak berbeda jauh dalam hal dia memberikan isu, kemudian hasilnya progres hasil akhir tidak begitu jauh sebenarnya dengan. Nah, jadi perbedaannya ini menurut pandangan saya ini dia yang Jira ini lebih lebih apa lebih lebih tampilan, dari sisi tampilan menurut pandangan saya. Jadi ini tergantung pandangan masing-masing, enaknya memilih memakai apa. Kalau pribadi saya lebih memakai Jira karena ini prosesnya lebih lebih mudah lah menurut saya dibandingkan memakai Trello. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, jika saya lebih mudah nih menggunakan Trello. Jadi ini tergantung masing-masing menurut pandangan saya, kayak gitu, Mbak. Nah, kemudian spesifik kegunaan dari masing-masing. Nah, spesifiknya itu contoh di bimbing anak. Oh ya, untuk membimbing mahasiswanya bisa digunakan. Jadi tergantung keperluan kita masing-masing. Oh iya, mohon maaf jika terputus suaranya, karena saya sedang di luar ini webinarnya, jadi jaringan sedikit kurang bagus. Jadi saya ulang, untuk Jira dan Trello ini spesifik kegunaannya itu tergantung masing-masing. Kalau pribadi saya dibisai sebagai product manager, jadi saya membuat rincian isu apa saja sih yang harus kita kerjakan di sini gitu pada tim saya, meliputi A, B, C, dan D. Nah, kemudian saya sebagai lead-nya bisa melihat ini tim A ini pekerjaannya masih lambat nih. Nah, kita bisa mempushnya dengan melalui Jira tadi, kayak gitu. Melalui komen di situ, ataupun kita mengganti assign tim A yang lainnya, kayak gitu, Mas. Jadi itu tergantung masing-masing, bisa juga untuk keperluan dosen, untuk mahasiswanya ini sangat dianjurkan karena memudahkan kita dalam memimpin tim lah gitu. Kalau misalkan di kalangan kampus ini mungkin bisa dijadikan untuk mengarahkan kemana sih riset kita ini akan gerak. Misalkan kalau saya latar belakang kimia, kimia ini kita bisa melihat saya sedang meneliti tumbuhan. Kamu pertama harus tumbuhannya dulu nih, kemudian itu harus preparasi dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa dibuat per isu. Nah, isu itu sama Bapak atau Ibu dosen bisa ditaruh jamnya, tanggalnya kamu selesai hari apa ini. Kemudian kita bisa lihat hasil akhir dari mahasiswa itu, kontrak nggak beliau mengerjakannya, kayak gitu. Saya kan sekarang sedang sambil studi S2 juga. Nah, saya coba terapkan penggunaan Jira ini, penelitian saya ternyata
ini dari sisi apa? Sisi gini, jadi pribadi saya, menurut penuntut kita tuh harus sesuai target nih, penelitian kita hari ini ngapain, terus progresnya udah sampai mana, itu melalui Jira bisa kita atur. Jadi kalau saya ini, saya sendiri, jadi karena dosen belum menggunakan Jira, geraknya riset itu gimana, apa flowchart-nya kayak gimana, apa yang harus kita tambahkan, kita lakukan, kita uji, ataupun kita hitung. Nah, kayak gitu. Kita bisa menaruh pola pikir kita di ataupun di Jira agar lebih efektif dalam segi waktu. Terkait software yang sangat efektif ini, Mas. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini kita ini hidup di zaman teknologi, jadi gunakanlah teknologi yang terkini seperti yang diwebinarkan hari ini. Juga tidak menutup kemungkinan untuk teknologi dan software lainnya yang sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan kita, baik dari kalangan dosen, kemudian mahasiswa, guru, siswa, ataupun yang sedang membangun startup juga perusahaan besar. Baik, sekian